Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dijadikan Tumbal Proyek. Cerita ini ditulis oleh Puputius. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Wisnu berpikir keras. Proyeknya tetap tidak bisa ia lanjutkan meski semua berkas juga persyaratan sudah ia penuhi. Rupa-rupanya, rumor arwah tumbal dari dalam sumur itu sudah tersebar kemana-mana. Sudah jelas Kuli Karwiti yang membocorkannya. Sial, umpatnya kesal. Wisnu menendang kerikil di tanah tandus proyekan itu. Lumut juga semak belukar mulai tumbuh, menjalar ke bangunan yang hampir jadi. Langkahnya yang panjang bergegas memasuki tanah belakang proyek. Wisnu mencengkeram kasar semak yang mulai tumbuh di sumur. Wisnu menepuk penutup sumur itu kuat. Giginya bergemeletuk. Bahkan saat lonceng kerekan itu mulai terdengar. Bukannya takut, Wisnu justru tertantang ingin sosok Marni itu segera muncul di hadapannya. Gara-gara dirimu, aku tidak bisa melanjutkan proyek ini. Tidak becus. Bentaknya menggelegar. Angin kencang berhasil mengibaskan rambutnya. Dan tak lama dari itu sosok Marni kembali muncul. Dia mendekat kepada Wisnu. Wisnu menatapnya murka. Meski sosok itu tidak nyata. Wisnu dengan beringas meletakkan tangannya ke leher Marni, mencekiknya dengan kuat. Marni tak merasa apapun. Dia justru tersenyum, semakin membuat amarah Wisnu meletup-letup. Sial, matilah dengan tenang Marni. Setelah beberapa saat apa yang dilakukannya itu tiada guna. Wisnu lantas melepas cekikannya. Matanya memerah, syarat akan kemarahan. Sudah aku bilang, aku tidak bisa tenang Mas Wisnu, balas Marni. Marni memangkas habis jarak di antara keduanya. Dia menyenderkan kepalanya di dada bidang Wisnu yang masih terbalut kemeja. Maka apa yang harus aku lakukan agar dirimu tenang Marni? Bukannya takut dia disendiri oleh sesosok hantu. Wisnu malah dengan santai membiarkan Marni bermanja dengannya. Katakan, desis Wisnu tak sabar saat Marni tak kunjung menjawabnya. Aku pikir ada satu cara. Apa itu? Marni mendongak. Keduanya bertatapan untuk beberapa saat. Seperti cara Mas Wisnu dan Mas Yusman yang melempar tubuhku ke dalam. Mas Wisnu pun harus melakukan hal yang sama lagi agar aku tidak keliaran. Apa maksudmu? Wisnu menusuk mata bening Marni yang cantik. Jika dia bukan hantu, Wisnu bersumpah akan menciumnya. Marni terlalu cantik untuk dilewatkan. Lakukan hal yang sama. Beri aku makanan. Maksudmu seperti Kang Yusman yang memberimu makanan mayat Padarwono? Wisnu mengingat dulu dia membunuh atasannya itu karena suruhan dari Yusman. Apakah maksud Marni, arwahnya tidak akan gentayangan jika dia bisa memberi makan pada sosok Marni di dalam sumur? Apa begitu?
Iya mas, seperti kamu yang butuh makan, aku juga sama. Wisnu terkekeh sinis mendengar tutur Marni. Kita berbeda Marni, jangan disamakan. Aku manusia dan dirimu adalah hantu yang tidak tenang. Kita jelas berbeda. Sedetik kemudian setelah Wisnu berhasil mengatakan itu, bersamaan itu juga air dari dalam sumur menderu berisik. Wisnu menunduk melihat wajah cantik Marni yang berubah muram. Kita memang berbeda Marni. Kamu harus tahu itu, kata Yusman lagi. Asistensi negatif di sekitarnya tak membuatnya takut. Aku begini juga karena ulahmu. Kap. Marni dengan beringas memberi cekikan kuat di leher Wisnu. Cukup kuat hingga berhasil membuat Wisnu merintih kecil. Wisnu benar-benar merasa hampir mati. Matanya melotot. Mulutnya melolong meski tak mengeluarkan suara. Dia mencakar-cakar tangan Marni yang hinggap di lehernya. Cukup. Rintinya kesusahan. Sebelum ajal benar-benar menjemputnya, Marni dengan cepat melepaskan cekikannya itu. Wisnu merosot jatuh ke tanah. Dia menepuk-nepuk dadanya. Paru-parunya terasa penuh saat udara yang masuk ia hirup dengan kasar. Aku bisa saja membuatmu mati dalam sekejap. Tapi aku katakan lagi, jika Mas Wisnu benar menginginkan proyek ini berjalan, beri aku makan. Wisnu tertawa kecil usai menetralkan degup jantungnya yang memburu. Dia berdiri, balik menatap Marni. Mana bisa aku membunuh seseorang terus-menerus Marni? Yang Wisnu bicarakan adalah tumbal, makanan untuk Marni. Kalau begitu, Marni mendekat, menarik tengkuk Wisnu dan membisikkan lirih di telinga pria itu. Mas Wisnu pilih, beri aku makan atau dirimu aku makan. Wisnu melebarkan matanya. Tak dipungkiri dia bergidik mendengar kalimat rendah Marni tadi. Dia bukan pria penakut, tapi siapa yang tidak takut jika sosok hantu tiba-tiba ingin memakannya? Berapa kali aku harus memberimu makan? Tanya Wisnu kemudian. Wisnu berdehem beberapa saat untuk menghalau sisa ketakutannya tadi. Sudah 1 bulan sejak terakhir kali kalian memberiku makan. Kalau begitu, malam ini. Malam ini. Wisnu melebarkan matanya tak percaya. Malam ini, berarti dia harus membunuh malam ini. Kalau Mas Wisnu bisa memberikan tumbal padaku malam ini, maka 1 bulan lagi Mas Wisnu juga harus melakukan hal yang sama. Maksudmu, aku harus memberimu makan setiap bulan sekali? Murni mengangguk. Lain halnya dengan Wisnu yang gelisah dan mengusap tengkuk belakangnya geram. Setahun aku bisa membunuh 12 orang Marni. Dan jika dirimu tidak tenang-tenang, bisa-bisa aku membunuh puluhan atau bahkan ratusan orang hanya untuk memberimu makan. Itu gila. Pilih Mas Wisnu. Aku bisa menggerogoti setiap daging di tubuhmu sekarang juga. Wisnu mendengus. Dia tak memiliki pilihan. Baiklah, aku akan memberimu makan malam ini. Marni tersenyum. Sedang Wisnu pergi dari tempat itu. Senyum Marni luntur saat ia lupa mengatakan sesuatu yang penting pada Wahyu. Jangan memberiku tumbal mayat perempuan. Percuma saja, Wisnu sudah enyah dari hadapannya. Tepat pukul 1 malam,
Wisnu dengan kesusahan mengangkat mayat yang dia bawa. Dan itu adalah mayat seorang wanita. Sampai di belakang proyek, Wisnu langsung mengetuk-ngetuk penutup sumur. "Marni, aku sudah membawakan makananmu." "Apa?" Wisnu tak mengerti saat lonceng itu terus berbunyi. Seketika itu juga tubuh Wisnu berdesir saat penutup sumur yang terbuat dari semen itu bergeser pelan, terbuka dengan sendirinya. "Aku masukkan sekarang," kata Wisnu kemudian. Sejujurnya, dia tak terlalu paham apa maksud lonceng itu. Jadi dia berasumsi sendiri. Mungkin saja di dalam sana Marni menyuruhnya memasukkan mayatnya dengan cepat. Dengan susah payah Wisnu mengangkat dan memasukkan mayat itu ke dalam sumur. Tidak sulit rupanya mencari mangsa. Wisnu cukup menggoda wanita dan mengajaknya bermalam di penginapan. Dan dalam sekejap, dia berhasil membawakan makanan untuk Marni. Malangnya nasib wanita itu. Niat hati ingin menghabiskan malam dengan Wisnu, malah yang ada dia dihabisi oleh Wisnu. Sungguh tragis. Beberapa saat kemudian, ada yang aneh saat suara lonceng kerekan terdengar semakin nyaring. Wisnu buru-buru melepas lonceng itu dan membuangnya. Dia takut jika seseorang datang karena suara dari lonceng. "Jangan berisik, Marni. Aku sudah membawakan apa yang dirimu mau," tekannya tak suka. Dia sudah bersusah payah menggotong mayat itu. Akan jadi perkara jika dirinya ketahuan oleh seseorang. Ketiga kalinya Marni menghampirinya. Wisnu menahan napas saat wajah hancur Marni menatapnya. Makhluk itu tetap berdiri di hadapannya. Wisnu bukannya takut. Dia pernah melihat Marni dengan kondisi wajah hancur itu. Akan tetapi dia terkejut karena kemunculan Marni begitu tiba-tiba. Mulut sobek Marni terus mengeluarkan suara. Dia menghampiri Wisnu. Dengan tiba-tiba pula sosok mengerikan Marni kembali memberikan cekikan di leher Wisnu. Kali ini lebih kuat dan berhasil membuat tulang leher Wisnu ada yang patah. Wisnu mencakar-cakar tangan Marni yang menghitam. Marni mendesis lirih di telinga Wisnu. "Jangan berikan aku tumbal wanita." Suaranya benar-benar menyeramkan. Wisnu memejamkan mata saat lidah panjang Marni terjulur menjilati wajahnya. "Waktumu hanya sampai besok. Kalau dirimu tidak memberikan tumbalnya, siap-siap aku akan memangsamu." Wisnu meraup udara sebanyak mungkin saat cekikan telapak tangan Marni terlepas dari lehernya. Bersamaan dengan itu sosok mengerikan Marni menghilang, menyisakan suasana malam yang mencekam. Tak terdengar suara apapun, bahkan hewan kecil yang biasa merambat di pagi buta. Wisnu menekan dadanya yang berdegup kencang. Dia meneguk ludahnya takut. Buru-buru berlari kencang meninggalkan tempat proyekan. Berada di sedan, Wisnu tak berhenti menghubungi Karwiti. Dia berharap Karwiti tidak mengganti nomornya. Wisnu butuh bantuan Karwiti. Setelah berulang kali panggilan itu tak ada jawaban. Barulah di dering entah keberapa Karwiti di seberang sana mengangkatnya. "Karwiti, bantu aku." "Ada apa, Wis?" Di seberang sana Karwiti tanpa takut berbicara. Bukan tanpa alasan dia takut. Karwiti bukannya tidak tahu kabar meninggalnya Yusman pasti ada hubungannya dengan Wisnu. Karwiti yakin Wisnulah yang membunuh Yusman. "Tumbal di dalam sumur itu benar-benar tidak tenang. Dia tidak akan tenang sampai kita memberinya makan." "Maksudmu apa, Wis?" Wisnu mendengus. Dia mencengkeram setir kemudi kuat. Tak dipungkiri, Wisnu sejujurnya takut akan ancaman Marni. "Aku datang padanya di sumur itu.
Namanya Marni. Dia adalah gadis yang kami masukkan ke dalam sumur. Kang Yusman berniat menjadikannya tumbal agar proyek itu berhasil. Tapi apesnya tumbal itu malah membawa petaka. Dirimu ingat kan kita pernah memasukkan mayat Pak Darwono untuk memberi makan sosok itu. Sekarang sosok bernama Marni itu menagihnya. Dia memintaku memberikan mayat seorang pria. Atau kalau tidak aku akan dia mangsa. Di seberang telepon Karwiti ketakutan. Pria itu dengan gemetar membalas ucapan Wisnu. Terus gimana Wis? Kita tidak mungkin membunuh terus-terusan. Itu juga yang aku maksud. Begini Wit. Aku memiliki rencana malam ini aku akan pergi dari kota ini. Dan bertepatan dengan itu aku akan menyuruh seseorang membakar tempat itu. Itu ide bagus Wis. Tapi ada satu yang membuatku ragu. Wisnu menerawang. Ingatan percakapannya dengan Marni tempo hari menghantuinya. Sosok Marni itu bilang arwahnya tidak akan bisa tenang meski sisa tubuh Marni di dalam sumur sudah diistirahatkan atau sumur dihancurkan. Bukan tidak mungkin arwah Marni masih tetap tidak tenang meski dia membakar tempat itu. Asistensi jahat seperti itu bisa dipatahkan kalau kita meminta kiai atau ustadz mendoakannya. Aku yakin arwahnya bakal tenang. Karwiti mencoba berpikir rasional. Setelah lama berpikir, Wisnu kira perkataan Karwiti ada benarnya. Baiklah, aku ikut saranmu. Selepas aku membakar tempat itu, aku akan datangkan kiai mendoakan Marni agar dia tenang. Fokus Wisnu di depan sana teralihkan saat mendengar gerusak-gerusuk di pintu belakang. Matanya beralih melirik spion depan dan tubuh Wisnu sontak kaku saat melihat sosok mengerikan Marni ada di belakangnya. Mengikik dan memberikan senyum yang mengerikan. Wisnu menekuk ludah. Suaranya sulit keluar saat ia hendak mengatakan sesuatu pada Karwiti. Belum sempat Wisnu mengatakannya, Marni dengan cepat merangkak ke atap sedan dengan posisi tubuh terbalik. Dan saat sosok itu berada tepat di depannya, Wisnu berteriak keras. Terlambat, Marni baru saja menancapkan giginya yang hitam di leher Wisnu. Menarik urat-urat leher Wisnu dengan beringas. Darah muncrat di mana-mana. Wisnu menjatuhkan ponselnya. Karwiti di seberang sana terus memanggilnya tapi tak ada balasan selain suara gerogotan Marni yang lahap mengoyak daging di leher Wisnu. Mobil yang tidak dikendalikan membuat jalur mobil tidak berjalan di tempatnya. Sebelum mobil itu benar-benar jatuh ke jurang di depan sana, Marni meraih ponsel Wisnu yang jatuh. Tetes darah Wisnu menetes deras dari mulutnya bagian liur. Marni menghisap habis darah itu menggunakan lidah panjangnya yang menghitam. Ponsel Wisnu sudah Marni pegang. Meski wajah Marni polos, tak ada mata juga hidung. Marni tahu panggilan itu masih terhubung dengan Karwiti. Marni mendekatkan ponsel itu ke mulutnya. Karwiti tahu suara itu. Dia menjatuhkan ponselnya. Panik luar biasa saat firasat buruknya mengatakan Wisnu telah habis disantap sosok Marni yang mengerikan. Marni melompat dan terbang dari jendela sedan. Bersamaan dengan itu, mobil meluncur ke jurang. Flashback off. 20 tahun kemudian, Adam tergugu di tempatnya saat sosok mayat wanita yang terlindas di bannya itu. Rupanya hantu yang digadang-gadang Pak Karwiti sebagai tumbal di sumur proyek. Adam tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Setiap kali dia diberi titah meletakkan tumbal ke dalam sumur, dia hanya mendengar suaranya saja. Suara yang Adam simpulkan adalah kode dari makhluk tersebut. Sekejap mata saat Adam hendak mundur,
Makhluk itu bersamaan terbang lalu hinggap di kakinya. Adam melotot tak percaya saat lidah sosok itu menjilati kakinya yang masih berbalut celana. "Tolong!" Seperti yang Adam lakukan beberapa saat lalu, lolongannya tiada guna. Adam bersiap melakukan ancang-ancang menendang makhluk itu di tengah ketakutannya. Adam menendang beberapa kali hingga wajah sosok itu terantuk ke aspal. Sosok bernama Marni itu melepas cekalannya di kaki Adam. Dia mengekik saat Adam berlari terbirit-birit masuk ke dalam mobil. Sekejap mata sosok itu menghilang setelah memastikan Adam pergi dengan rasa ketakutan. Memang itu yang ingin ia lakukan. Marni suka melihat orang-orang tamak dan keji seperti Adam ketakutan karenanya. Adam mencotos setir kemudi beberapa kali. Dia murka. Teramat murka karena dia tak bisa membawa anak indigo seperti Leo untuk ia berikan pada makhluk di dalam sumur. Adam meraih ponselnya. Dia menempelkan ponsel itu di telinga, menghubungi Pak Karwiti. "Pak, saya tidak bisa begini terus-terusan. Sudah banyak anak laki-laki yang saya adopsi dan saya berikan pada makhluk di dalam sumur. Sudah beberapa kali saya mengganti kuli. Sampai kapan, Pak?" Tentu saja Adam mengeluh. Awalnya dulu dia menolak saat Pak Karwiti mengatakan dengan jujur bahwa dia juga memiliki tugas memberi makan sosok di dalam sumur. Tapi saat Pak Karwiti menjanjikannya segepok uang, Adam tak kuasa menolak. Dia melakukan aksi kejinya dengan bolak-balik menuju panti satu ke panti yang lain. Kenapa harus panti? Kenapa tidak dengan yang lain? Karena Adam mengira akan jauh lebih mudah menghilangkan nyawa bocah kecil yang asal-usul kejelasannya tidak terlalu detail. Adam pernah menculik beberapa anak remaja laki-laki. Aksi penculikan yang ia lakukan hampir ketahuan. Polisi dengan cepat menyebar edaran surat orang hilang yang membuat Adam was-was. Jadi karena itu juga dia memilih anak laki-laki dari panti asuhan. Tidak ada yang curiga selama dia bisa berpura-pura menjadi orang tua asuh yang baik di hadapan pengurus panti. "Dam, dengarkan saya. Jika dirimu berhenti dan tidak ikut bekerja sama dengan saya untuk memberi makan makhluk di dalam sana. Saya sudah ceritakan tentang teman saya yang bernama Wisnu itu kan?" Ada mengingat sepenggal obrolan dengan Pak Karwiti dulu. Pak Karwiti bilang, dulu temannya yang bernama Wisnu itu dibunuh oleh sosok makhluk yang tinggal di dalam sumur. Dan seketika itu juga dia percaya saat setiap bulannya dia memberi makan makhluk itu. Dan setelahnya tulang belulang akan keluar berceceran. "Terus gimana, Pak? Lama-lama kita juga bisa ketahuan sama polisi." "Jangan ngeluh, Dam. 2 minggu lagi adalah jadwal kita memberi makan makhluk itu. Saya tidak bisa mengadopsi anak lagi, Pak." "Hah? Kenapa?" teriak Pak Karwiti di seberang telepon. "Saya takut pengurus panti menaruh curiga." "Halah, kan dirimu ada ikatan dengan panti yang lain. Ingat, aku pernah memberimu banyak uang agar dirimu menjadi donatur tetap di panti itu. Apa uangnya kamu selewengkan, Dam?" tanya Pak Karwiti curiga. "Tidak, Pak. Uangnya benar saya donasikan untuk mereka." Yang Adam katakan tidak sepenuhnya benar. Seperti halnya tikus perdasi yang gemar korupsi, Adam pun melakukannya. Dia mengambil 20% uang yang diberikan Pak Karwiti. "Ya sudah, saya banyak urusan. Saya tidak mau tahu. Mau tidak mau 2 minggu lagi dirimu harus kembali memberi makan makhluk itu. Awas kalau dirimu lupa." Panggilan dimatikan. Adam menghembuskan napas beberapa kali. "Dasar patwa sialan," umpatnya.
Tak lain tak bukan tertuju pada Pakar Widi. Singkat cerita, 2 minggu berlalu begitu cepat. Tepat tengah malam pukul 12 lewat, Adam bersusah payah membawa tubuh pria Tambun. Pria yang berukuran lumayan besar. Adam mendapatinya dari ujung lorong yang begitu sunyi. Pria Tambun itu melempari Adam dengan putung rokok. Maklum saja, yang Adam lihat tadi, pria ini tengah mabuk. Adam yang saat itu bingung dan pikirannya juga kusut. Tanpa berpikir panjang langsung menghantam kepala pria Tambun itu menggunakan botol kecil. Tak cukup dengan itu, Adam memukul-mukuli wajahnya mencekik leher pria gemuk itu sampai pria itu benar-benar mati. Keji memang, tapi Adam tak memiliki pilihan. Adam bernapas kasar, kelelahan usai memasukkan tubuh gempal itu ke dalam sumur. Samar-samar Adam mendengar suara gerogotan beringas dari dalam. Dan Adam tak berhenti ketakutan meski dia sudah melakukannya beberapa kali. Tak berselang lama, tulang-tulang dari tubuh pria gemuk itu dikeluarkan. Adam dengan sigap mengambil semua tulang yang berserakan. Dan setelah ia pastikan makhluk di dalam sana bersuara, barulah Adam berlari terbirit-birit keluar dari tempat proyek. Karena saking terburu-burunya, Adam sampai lupa tidak mengecek ulang tulang yang berserakan tadi sudah ia bawa atau tidak. Singkat cerita, warga setempat yang kebetulan ada yang melakukan ronda malam tak sengaja melihat Adam yang lari terbirit-birit menuju mobil. Salah satu di antara pria yang berjaga itu adalah Slamet, mantan kuli yang pernah menggarap proyeknya itu. Ronda malam itu kembali beroperasi saat ada huru-hara hilangnya pria di kampung. Warga setempat memilih mewaspadai kejadian itu dengan melakukan ronda malam atau yang biasa kita sebut siskamling. Mereka yang curiga akan gelagat Adam bergegas memasuki tempat proyek. Semilir angin malam membuat bulu kuduk mereka meremang. "Masuk atau enggak nih Pak?" tawar Slamet pada yang lain. Meski tadi pungkiri mereka sedikit takut, tapi mereka memilih mengabaikannya. 5 manusia berjenis kelamin laki-laki itu memilih masuk ke tempat proyek. Mereka tak berpencar, takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. "Gimana kalau ke belakang situ Pak?" tunjuk seseorang yang masih cukup muda di antara mereka. Dia menunjuk ke tanah belakang proyek yang belum tergarap. Slamet yang melihat itu pun berkata, "Gak ada apa-apa di sini, Miss. Tanahnya kosong belum digarap." "Kita coba cek aja, Pak," usul yang lain. Slamet pun tak memiliki pilihan. Pria berumur awal 60 tahunan itu memilih mengikuti rekannya memasuki ke area belakang. Beberapa senter yang menyala tertuju pada semak belukar yang lebat. Tak terlihat terawat. "Pak Slamet, kenapa kok tiba-tiba berhenti kerja di sini?" "Orang dipecat mau gimana lagi?" "Loh, dipecat Pak? Kok bisa Pak? Proyeknya kan belum selesai." "Gak tahu Dok. Paling-paling juga urusan atasan. Kita orang kecil mana tahu," dengus Slamet. Langkah demi langkah yang ia pijak membawanya menuju letak sumur yang sudah lama menjadi tanda tanya para kuli sewaktu dia bekerja dulu. Pari pernah berkata ingin mendekati sumur ini dulu. Slamet pun penasaran. Dia mengajak para bapak-bapak itu mengerubungi sumur. "Sumur apa ini Pak? Kok kayak tua?" "Ini sumur gak pernah dipakai Pak," tanya seseorang pada Slamet. Slamet menggeleng. "Sumur ini sudah ditutup sejak lama." Mereka melihat sumur yang sudah penuh lumut. Semak belukar melingkar ke kerekan itu. Entah kenapa, Slamet pun tidak tahu kenapa sumur ini dibiarkan tak terpakai seperti ini. Tapi Pak, ini tutupnya kok kayak habis dibuka."
Pardo melihat aneh penutup sumur yang terbuat dari semen itu. Jelas terlihat dari cahaya senter penutup itu seperti baru saja dibuka. Jangan-jangan ada yang nyemplung tadi, Pak. Celetuknya tiba-tiba. Mereka saling bertatapan. Orang kalau mau nyemplung yang mana sempat nutup sumurnya, Dok. Selamat geleng-geleng. Tapi benar memang adanya. Penutup sumur sepertinya baru saja dibuka. Terlihat dari gesekan halus antara tepi sumur dan penutup semen. Ya mana tahu dicemplungin orang kali, Pak. Ucap Misty asal. Akan tetapi ucapan asalnya mendapat tatapan aneh dari beberapa pasang mata. Mereka berpandangan untuk kedua kalinya. Gimana kalau kita coba buka tutupnya ini, Pak? Saran Rosadi. Dia bisa mati penasaran kalau hanya menduga-duga. Selanjutnya mereka pun setuju. Tak terkecuali Pak Slamet. Slamet membiarkan mereka membuka penutup sumur. Setelah sumur itu dibuka, spontan mereka menutup hidung mencium aroma busuk bukan main. Ini lebih mirip aroma bangkai yang menguar, menusuk ke hidung mereka. 5 orang itu serentak menutup hidung. Buset, bau banget. Pardo mual-mual di pojokan. Beberapa di antaranya memilih mengecek dengan meneriaki sesuatu dari luar sumur. Halo, halo. Selamat mencita kepala Misty. Tak percaya pria itu bisa-bisanya memberi salam pada entah apa yang ada di dalam sana. Jika dia tahu dari aromanya saja sudah sebusuk ini. Harusnya Misty tahu yang di dalam sana pasti sudah mati. Gila, baunya busuk banget. Rosadi mengambil gala yang tersedia di sana. Gala panjang itu ia gunakan untuk mengobak-abik isi dalam sumur. Ada airnya, Pak, kata Rosadi. Selamat mengernyit mendengar itu. Jikalau sumurnya tidak kering, kenapa pula sumur itu ditutup? Selamat mengambil alih gala dari tangan Rosadi. Ada yang aneh saat dia merasa ada sesuatu yang berat mengenai galah. Selamat pun mengangkat galahnya. Dan tidak disangka-sangka, gala yang ia keluarkan yang ia gunakan untuk mengubak-ubak air dalam sumur tadi berwarna merah. Tetesannya jatuh ke tanah. Seketika semua orang mundur. Parto dengan cepat lari terbirit-birit keluar dari tempat lokasi. Sedangkan 4 orang lain yang tersisa mencoba menguatkan diri sembari menutup hidung. Selamat melempar gala itu asal. Keluar kita sekarang. Merasa situasi semakin mencekam dan menakutkan, Selamat meminta ketiga rekannya keluar. Menyusul Pardo yang tadi lari terburu-buru. Selamat berjalan paling belakang. Pikirannya berkecamuk. Takut, risau, curiga. Semua jadi satu. Duk. Ah! Selamat memegang kepalanya yang baru dilempari sesuatu. Dia menoleh ke belakang. Tak ada apapun di sana. Saat Selamat hendak berjalan lagi, dia dikejutkan akan tulang yang ada di tanah. Apa tadi ada yang makan daging? Tanyanya pada diri sendiri. Selamat acuh tak acuh, kembali meneruskan jalannya. Tanpa dia tahu makhluk mengerikan itu baru memberikan senyum dan kikikan lebar padanya. Tulang yang dilemparkan sosok itu adalah tulang yang tersisihkan di bawah Adam tadi. Tulang belulang dari tubuh pria gempal yang baru dirinya santap. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.